Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di kanal YouTube Lukman Hakim Agi. Saat ini saya akan membahas tentang penulisan bahasa Madura yang beberapa waktu terakhir sering saya jumpai di media sosial, terutama di Facebook dan Instagram, yakni di materi promosi program milik Telkom Indonesia, salah satu BUMN kita, yakni di promosi program diskon biaya pasang 50% yang beberapa kali saya lihat menggunakan kata bahasa Madura, baik di Facebook misalnya atau juga di Instagram. Yang pertama, bahwa promosi dengan bahasa daerah menurut saya menarik. Memang salah satu manfaatnya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sasaran, yang dalam hal ini adalah masyarakat atau orang Madura. Karena itu saya menduga Telkom Indonesia dalam mempromosikan program diskon biaya pasang 50% ini salah satunya menggunakan berbahasa Madura. Saya ucapkan terima kasih kepada Telkom Indonesia yang turut memanfaatkan bahasa Madura sebagai media promosi IndiHome, diskon biaya pasang 50%, promo dasar dan promo spesial. Akan tetapi menurut saya ada yang perlu dikoreksi dari penggunaan atau penulisan bahasa Madura dalam gambar atau bahasa yang ditulis dalam promosi tersebut. Di promosi itu ada yang tertulis seperti ini, saya lihat di Facebook, Reng Madhuren, tulisannya satu, kemudian ada lagi Reng Madhureh. Ini menurut saya perlu diluruskan. Ada dua kata, saya baca lurus saja tanpa ini, Reng Madhuren dengan Reng Madhureh, RENG, Reng, MADHUREN, Madhuren. Kemudian ada yang nomor dua adalah RENG, Reng, MADHUREH, Madhureh. Dugaan saya, yang dimaksud mungkin adalah Reng Madhuren. Untuk yang kata Reng Madhuren itu mau menulis atau ingin dibaca Reng Madhuren, dan yang kedua adalah Reng Madhure. Mungkin juga yang dimaksud adalah Reng Madhuren, RENG spasi MDURA apostrof atau bisat AN, Reng Madhuren. Yang kedua adalah RENG spasi MADURA, Reng Madura. Itu menurut ejaan 1973, atau RE Taleng NG
A yang ada tandanya itu yang berbunyi E, pisat, dan E lagi, N. Reng Madura En. Yang kedua adalah RE Taleng, NG spasi MDHU A yang bunyi E, Reng Madura. Perlu diketahui bahwa yang bermasalah menurut saya dalam penulisan ini adalah penulisan E, kemudian D, dan A. Karena di dalam bahasa Madura itu E setidaknya ada E pet-pet dan E taleng. Kemudian D perlu diketahui ada suaranya 4. Kemudian A ada yang suaranya E dan ada yang bersuara A. Kemudian H di akhir kata. Contoh E pet-pet. E pet-pet penulisannya ya tetap E tanpa ada tanda taleng di atasnya. Contohnya seperti seret, kalau tahu vokal bui, lepet, ampet, rapet, dan lain-lain. Sementara E taleng seperti yang di materi ini adalah oreng yang kadang tidak disebut utuh menjadi reng, oreng, paleng, maleng. Itu semua dalam ejaan 73 juga tidak ada tandanya, tetapi dalam ejaan yang 2011 itu perlu ada E talengnya. Oreng, ORE, E taleng, NG, paleng juga seperti itu, E-nya ada talengnya, maleng juga seperti itu. Sementara untuk penulisan A di dalam ejaan 1973 itu sama suara, meskipun suaranya berbeda antara A dan E, tidak ada tanda di atasnya, baik yang bersuara bre maupun demam. Contoh suara A, misalnya aman, papan, palang, marang, dan salang, serta yang lain. Contoh A yang bersuara E, misalnya beje yang berarti waktu, kemudian bece, baja, kemudian beje, buaya, becen, kule, buje, beleng, dan sejenisnya. Itu semua ada tandanya untuk ejaan yang 2011. Sementara untuk ejaan yang 1973 sama, tidak ada tanda apapun. Contoh A yang bersuara E dan A dalam satu kata, misalnya ajam, jadi tulisannya ajam, abek, sajen, sabe, jadi tulisannya bukan ajem seperti tulisan Madura, itu tulisannya bukan Madure, bukan. Lalu contoh suara D yang 4, contoh untuk ejaan 1973 dibagi menjadi 4 yang tanda-tandanya adalah ketika melafalkan D, ujung lidah kita ada di mana posisinya ketika melafalkan D. Di ejaan 1973 membaginya menjadi 4 suara menjadi 2 penulisan. Ketika kita melafalkan D, ujung lidah kita ada seperti digigit gigi depan D, maka penulisannya tanpa H. Contohnya adalah denggedeng, dele, dur-dur, atau yang seperti ada hanya tapi ujung lidah seperti digigit, suaranya sama seperti contoh deti, demar, duli, delima, matu, dan
Madura. Itu tulisannya Madura, tapi dibaca Madura. Kemudian ketika mengucapkan D dan ujung lidah kita menyentuh langit-langit mulut, maka ditulis menggunakan DH. Contohnya adalah dapur, dari, duri, dendeng, budu, atau yang suaranya seperti H, dudit, budu, atau budu, itu DH juga. Lah, kemudian untuk penulisan D yang menurut ejaan 2011 itu ada D biasa, denggedeng. Kalau yang ejaan 2011 itu mengikuti suara, kalau tidak ada suara D-nya, suara H-nya, maka tidak ditulis H, hanya misalkan seperti itu. Denggedeng itu tanpa H, dele, cuma di suara A, denggedeng ada seperti tadi, ada A yang ada pakai tanda itu. Kemudian D titik bawah tanpa H itu ditulis ketika mengucapkan D, ujung lidah kita menyentuh langit-langit tapi tanpa ada diiringi suara H. Contohnya adalah budu, dapur, budi, dan kata-kata yang pengucapannya sejenis. Lalu ada DH. Lah, inilah kalau menurut ejaan 2011 itu DH seperti matur. Matur. M-A-D-H-U-A bertanda yang suara E. Kemudian tulu. D-H-U-L-L-U. Demo. D-H-A-A tanda itu. Kemudian M-M-N-O NG. Yang teter, seperti biasa telur teter. Kemudian ada D titik bawah H yang digunakan ketika menulis D dengan ujung lidah menyentuh langit-langit, kemudian suaranya ada hanya. Contohnya adalah dit 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 yang berarti sedikit, bete, B-A bertanda, D titik bawah, H dan A bertanda. Atau budu, B-U-D titik bawah, H-U, dan kata-kata sejenis. Karena itu, dugaan saya, kembali ke dugaan saya, yang penulisan di promosi IndiHome Telkom Indonesia ini yang tertulis Reng Madhuren, dugaan saya yang dimaksud adalah Reng Madhuren. Karena itu, kalau menggunakan ejaan 1973 mestinya ditulis dengan Reng, R-E-N-G spasi M-A-D-U-R-A visat atau pesop A-N, Madhuren. Jadi Reng Madhuren. Atau R-E taleng N-G spasi M-A-D-U-D-H-U R-A-E apostrof E-N, Reng Madhuren. Kemudian yang kedua, tulisan yang tertulis Reng Madhureh yang ada hanya di belakang, dugaan saya itu adalah mau menulis Reng Madhure. Seperti misalnya yang di sini, yang Reng Madhuren itu lebih banyak di caption, keterangan di sini Reng Madhuren, tapi yang jelas besar tertulis di sini Reng Madhure. Ini yang saya duga akan menulis Reng Madhure, kemungkinan besar itu. Maka jika itu benar yang dimaksud adalah Reng
Madura, maka penulisannya adalah RENG spasi Madura, yang dimaksud dibaca Madura menurut ejaan 1973, atau taleng NG reng spasi MADHUE yang bertanda itu, jadi reng Madura. Jadi itu teman-teman, kenapa saya menduga ini yang tertulis reng Madura itu mungkin adalah reng Madura, karena ada yang versi bahasa Indonesia tertulis khusus warga Madura. Nah, yang saya duga adalah bahwa yang ini adalah reng Madura. Cuma penulisannya yang perlu diperbaiki, karena di sini ada khusus warga Madura. Yang di bawah juga tertulis reng Maduren. Jadi itu yang menurut saya perlu dikoreksi. Saran saya, jika ingin menggunakan bahasa daerah agar lebih mengena pada sasaran, sebaiknya gunakan bahasa yang baik dan benar. Sebab ini akan dicontoh atau ditiru oleh orang yang tidak tahu. Karena bisa jadi bagi orang yang tidak paham penulisan bahasa Madura, saya khawatir ini akan ditiru karena akan dianggap benar. Padahal bisa dicek di teman-teman yang mempelajari bahasa daerah di sekolah misalnya, ini perlu diperbaiki. Dan jika ini dibiarkan, khawatir akan ditiru. Padahal ini disebar secara masif. Karena itu, teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Telkom Indonesia selaku BUMN, salah satu BUMN kita, melalui promosi IndiHome-nya, alangkah lebih baiknya jika sebelum menggunakan bahasa daerah, bahasa manapun, karena ini menyangkut bahasa Madura, ya saya sarankan lebih baik konsultasi dulu kepada yang ahli, siapapun itu, yang paham tentang penulisan bahasa Madura. Kalau terkait dengan bahasa lain, silakan tanya kepada yang ahli, kepada bahasa daerah masing-masing. Tanya penulisannya seperti apa, agar tidak terjadi kesalahan yang menurut saya itu akan berakibat fatal. Apalagi anak-anak, dan tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun kalau tidak paham penulisan ini, maka ini akan dianggap benar. Dan ketika dianggap benar penulisannya, saya khawatir yang melihat akan meniru ini, jika akan terjadi kesalahan beruntun akhirnya. Padahal ini keliru dan perlu dikoreksi. Jika memungkinkan, semua yang sudah beredar ini diperbaiki. Jika masih memungkinkan, sebaiknya ada revisi atau seperti apa ceritanya, bahwa menyatakan bahwa ini keliru. Seperti yang saya tegaskan tadi, khawatir dicontoh. Kasihan teman-teman guru di sekolah yang mengajarkan adik-adik kita bahwa penulisan seperti ini keliru, ini yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Tapi faktanya di media sosial yang bisa dijangkau oleh banyak orang, ternyata ada penulisan yang salah, dan itu dilakukan oleh salah satu BUMN kita, dalam hal ini adalah Telkom Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ulangi lagi bahwa penulisan reng Maduren di sini, jika yang dimaksud adalah reng Madureen, maka penulisannya tidak seperti ini, melainkan reng Maduraan. Kalau dibaca lurus, reng Maduraan, yang dibaca reng Madureen. Atau yang ini, reng Madure, reng Madhure ini, jika benar dugaan saya adalah yang dimaksud akan menulis reng Madura, maka tulisannya reng Madura, tulisannya. Maka dibaca reng Madura, dan di belakangnya tanpa H. Seperti itu. Sudah saya jelaskan bahwa
Di bahasa Madura ada A yang berbunyi memang A, kemudian ada yang A berbunyi E, kemudian ada E yang berbunyi E, ada yang berbunyi pet-pet, bui, bisu. Jadi lepet, sepet, ampet, dan lain-lain. Termasuk juga penulisan D seperti apa. Tapi di sini untuk yang D, kalau menggunakan ejaan yang 2011 sudah benar, tapi kalau menggunakan ejaan 1973 ini perlu diperbaiki. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Telkom Indonesia sudah menggunakan bahasa Madura untuk media menyampaikan pesan promosi IndiHome program diskon biaya pasang 50%. Tanpa bermaksud untuk menyalahkan, tetapi ini sebagai bagian dari ungkapan terima kasih saya sebagai orang yang hidup di Madura dan belajar tentang bahasa Madura. Saya pikir perlu untuk meluruskan sesuatu yang berkenaan dengan bahasa Madura. Ini juga sebagai bagian dari kecintaan saya. Semoga tersampaikan pesan ini sehingga nanti tidak terulang. Tetapi saya berharap bahwa ke depan bukan berarti tidak boleh menulis menggunakan bahasa daerah. Hanya lebih baik diperhatikan lagi. Sehingga selain sebagai media promosi, sebagai alat promosi, juga bisa menjadi alat pembelajaran penulisan berbahasa daerah. Bukan malah sebaliknya, menjadi kesalahan beruntun nanti. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Itu alasan saya perlu menyampaikan koreksi ini. Dan karena ini juga menyebar di medsos, saya temukan di Facebook, saya temukan di Instagram, karena itu saya koreksi juga, saya sampaikan melalui media sosial YouTube ini. Saya merasa perlu untuk menyampaikan itu tanpa bermaksud untuk apapun, kecuali untuk mengoreksi penulisan kata bahasa Madura yang dalam hal ini ada 4 kata, reng maturen dan reng mathure, yang saya duga adalah reng mathureet dan reng mathure. Begitu teman-teman, mohon maaf jika kurang berkenan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.